Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Video ini masih dalam tema besar pengudusan gereja, melihat kembali atribut gereja yang kudus. Maka kita akan melanjutkan mengenai pengudusan gereja, dikuduskan, dan menguduskan. Gereja yang kudus berarti gereja yang sedang dikuduskan dan terkait dengan umat kudus di dalamnya. Namun, gereja juga sekaligus menguduskan, yakni umat kudus yang dipanggil untuk menyatakan kekudusan Allah di dunia. Gereja memiliki karakteristik ganda yang mendasar dalam panggilannya, yaitu gerakan ke dalam atau komunio dan keluar atau misio. Dengan cara inilah gereja menyatakan atributnya yang kudus. Gereja yang kudus berarti terkait dengan tindakan Allah yang menguduskan. Pandangan Rahner yang menyatakan bahwa gereja sendiri menjadi berdosa karena umatnya yang berdosa ialah tidak tepat. Pertama, Rahner menggabungkan antara eklesiologi ontologis dan teleologis sebagai kesatuan yang menjadi sebuah sebab akibat. Kedua, Rahner terjebak dalam konsep gereja yang sempurna. Padahal, atribut gereja tidak dapat didasarkan pada kondisi yang demikian. Gereja yang kudus pada atributnya tetaplah kudus, meskipun umat yang di dalamnya berkutat dalam pelanggaran dosa. Gereja tidak dapat menjadi berdosa, meskipun umatnya melakukan dosa. Gereja sudah ditetapkan oleh Allah sendiri yang kudus dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Hal ini merupakan status yang kekal dan tidak dapat diubah. Dalam rangka memperluas cakrawala kita, melihat gereja yang kudus, diperlukan pandangan yang lebih menyeluruh, yakni pengudusan gereja. Jika terkait dengan karakteristik ganda dalam panggilannya, pengudusan berarti gereja yang dikuduskan dan menguduskan. Gereja yang dikuduskan berarti kita perlu melihat ciri khas dari gereja tersebut. Ciri pertama adalah gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gereja Katolik atau AM yang kudus dapat dilihat dari sebuah aspek gereja yang terlihat dan tidak terlihat, yang mana yang tidak terlihat senantiasa melampaui gereja lokal yang kelihatan. Keadaan ini bukan berarti terpisah, tetapi harus dilihat secara keseluruhan, yakni di dalam realitas kini dan kelak. Pandangan ini dapat menjadi pengharapan bagi umatnya ketika melihat fakta yang terjadi pada gereja di dalam dunia ini. J.C. Ryle menjelaskan bahwa gereja yang kelihatan bergantung pada atribut kekudusannya yang tidak tampak yang harus diketahui oleh umatnya dan menjadi harapan bagi umat. Kesadaran umat gereja akan adanya gereja yang tidak kelihatan perlu ditanamkan. Ciri kedua adalah gereja sebagai pengembara. Kekudusan gereja dinyatakan saat gereja berada di dalam dunia ini. Artinya, gereja tidak dapat terlepas dari umatnya yang juga sedang mengembara di dalam dunia ini. Bavinck menegaskan bahwa gereja itu kudus karena ia adalah persekutuan orang-orang kudus.
persekutuan umatnya sedang berjuang sebagai musafir di dalam dunia ini, di dalam gereja. Berkhof memperjelas bahwa kekudusan ini justru ditemukan dalam manusia batinia, yakni di dalam ekspresi kehidupan lahiria yang nyata pada gereja yang kelihatan. Gereja yang sedang mengembara di dalam dunia adalah bukti kehadiran nyata kekudusan Allah di dalam dunia. Ciri terakhir terkait dengan persekutuan umatnya yang kudus. Kekudusan gereja tetap pada esensinya yang tampak di dalam persekutuan umat. Meskipun ada tendensi dari umat untuk melanggar kekudusan itu sendiri, karena dapat berbuat dosa. Atribut gereja harus melihat dua sisi, yang terlihat dan yang tak terlihat. Istilah lainnya adalah gereja yang menang dan gereja yang sedang berjuang untuk menekankan bahwa ini bukanlah sekedar kondisi konkret dan ideal. Oleh sebab itu, cara memandang gereja yang kudus perlu melihat arti tentang orang-orang kudus. Dengan mengutip Katekismus Heidelberg, Bavinck menjelaskan arti umat yang dikuduskan. Orang percaya disebut orang kudus pertama-tama karena mereka secara objektif diperhitungkan sebagai orang kudus di dalam Kristus berdasarkan imputasi Allah kepada mereka mengenai kebenaran Kristus. Kedua, orang percaya adalah orang kudus karena setelah dilahirkan kembali dari air dan roh di dalam diri batinia, mereka ingin dengan segala kesungguhan tujuan untuk hidup tidak hanya untuk menurut beberapa perintah, tetapi menurut semua perintah Allah. Melalui penjelasan ini, gereja dapat dilihat sebagai suatu kumpulan umat kudus yang mengembara di dalam dunia yang telah dipersatukan dengan Kristus dan dilahirkan di dalam air dan roh. Umat yang telah dilahirbarukan merupakan kumpulan umat kudus. Kekudusan bukanlah soal karakter supernatural pada institusi sebagai keselamatan, melainkan pada pembaharuan spiritual anggota dari gereja. Kekudusan adalah karakteristik dari umatnya. Gereja di dalam dunia adalah gereja yang sedang dalam proses menjadi, in process of becoming. Umatnya adalah umat yang sedang berjuang di dalam pengembaraan. Pembaharuan umatnya di dalam gereja tidak terlepas dari Allah Tritunggal yang memelihara, sehingga tidak berhenti di Kristus saja. Gereja mendapatkan jaminan di dalam anugerah perjanjian dengan perantaraan Kristus dan janji dari Roh Kudus. Kristus mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai gereja dalam pengembaraannya di dalam dunia. Van der Kooi dan Van den Brink menjelaskan pentingnya peran Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu sendiri di dalam gereja. Gereja merupakan komunitas baru, yakni komunitas eskatologis yang dibentuk melalui pekerjaan Roh Kudus. Allah membuka dirinya bagi kita umatnya dan mengundang kita untuk hidup dekat dengan Yesus Kristus. Roh Kudus memiliki peran sentral di dalam gereja yang ada di dalam dunia saat ini, yakni menguduskan komunitas umatnya. Komunitas yang dikuduskan di dalam Kristus bukan saja hanya di masa lalu dan masa kini, melainkan juga di masa depan. Yohanes 10 ayat 16, Yohanes 17 ayat 20. Di dalam ketegangan menuju eskatologi akhir, yaitu di antara sudah namun belum, gereja menikmati pengembaraannya sebagai musafir. Melalui pimpinan Roh Kudus, gereja tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan menikmati kesatuannya dengan Kristus menuju penggenapannya di masa yang akan datang. Keputusan mempercayai atribut gereja yang kudus adalah sebuah keharusan karena naturnya sendiri yang kudus dan umatnya yang sedang dikuduskan di dalam perjalanannya menuju akhir. Van Nieuwkerk menggambarkan gereja yang kudus itu harus dipercaya. Oleh karena rahmat Allah, gereja yang kudus adalah suatu realitas di dunia ini. Suatu realitas yang harus kita percaya. Suatu realitas yang akan menjadi kentara bila kerajaan Allah dinyatakan kelak.
Kita percaya bahwa juga dalam gereja kita berlangsung pekerjaan Roh Kudus yang mengajar manusia mengatakan ya kepada Kristus dan kepada arti pekerjaan yang telah dilakukannya bagi kita. Gereja adalah kudus oleh sebab Allah memandang kepada kita di dalam Kristus. Artinya sebagai manusia yang dosanya telah ditiadakan oleh kematian serta kebangkitan Kristus. Argumen ini menegaskan bahwa gereja yang kudus tidak terlepas dari umatnya yang sedang dikuduskan di dalam Kristus. Di dalam pergumulannya akan kelemahan dan dosa, gereja yang terlihat perlu memandang kepada yang tidak terlihat, bahwa seluruh umat sedang dikuduskan demi sebuah tujuan kekudusan yang sempurna kelak. Dengan kata lain, gereja yang dikuduskan merupakan sebuah argumen yang menjelaskan atribut gereja yang kudus itu sendiri. Willard Pannenberg menambahkan bahwa atribut kekudusan gereja harus senantiasa dipelihara dan dijaga. Karena atribut bukan sekedar menggambarkan sifat gereja, melainkan juga bagaimana kesatuan sebuah gereja. Kesatuan ini mengandaikan cara hidup berkomunitas di dalam gereja itu sendiri. Jika demikian, kekudusan gereja tidak dapat terlepas dari kesatuan umatnya yang kudus dan senantiasa diperbaharui di dalam Allah. Umatnya yang dikuduskan memungkinkan untuk mengetahui dan mengerjakan panggilannya dalam bergereja. Gereja memiliki kesatuan visi yang digerakkan oleh kekudusan Allah itu sendiri. Visi itu mendorong umat di dalam gereja untuk menyatakan kekudusan Allah bukan hanya di dalam gereja saja. Alih-alih memagari kekudusan Allah di dalam lingkup gereja, hal ini bukanlah sifat dari kekudusan itu sendiri. Kekudusan harus senantiasa bersifat memancar keluar. Gereja yang kudus bukan hanya dikuduskan, melainkan juga harus menguduskan. Komunitas yang sedang ada dalam pengudusan progresif juga memiliki panggilan keluar atau misio. Gereja memiliki karakteristik kekuatan spiritual yang dapat mengubahkan dunia. Seruan panggilan untuk menjadi kudus harus menjadi kesadaran bagi gereja secara institusional maupun umat yang telah dikuduskan di dalam Kristus. Panggilan menjadi kudus terkait dengan perintah Allah sendiri, Imamat 11 ayat 44-45, 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi, gereja Kristus harus mencerminkan kekudusannya. Gereja yang menguduskan berarti menyatakan kerajaan surga di dalam perspektif eskatologis. Gereja menyatakan Allah sendiri yang kudus di tengah-tengah dunia yang tidak mencintai kekudusan. Ellison menjelaskan ketegangan gereja dari perspektif ini. Di satu sisi, aspek sudah mendorong gereja untuk memiliki harapan yang tinggi terhadap ibadahnya, ketaatannya, kesetiaannya, kesatuannya, kekudusannya, pengabdiannya kepada kehendak Tuhan, semangat rohaninya, kesuburannya, kemurniannya, pengambilan keputusannya yang baik, dan sebagainya. Di sisi lain, aspek belum memperingatkan gereja untuk tidak melampaui batas dengan harapannya. Bahkan aspek itu memperingatkan gereja untuk mengharapkan kehadiran penyembahan berhala, ketidaktaatannya, ketidakpercayaannya, perpecahan, dosa keduniawian, suam-suam kuku, stagnasi, amoralitas, keputusan yang salah, dan sejenisnya yang terus-menerus. Gereja ada di dalam realitas sudah belum yang hadir pada masa kini. Gereja yang menguduskan berarti memperjuangkan apa yang belum di dalam kehendaknya agar kekudusan Allah dapat dicicipi di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Gereja yang tidak kelihatan dinyatakan oleh umatnya di dalam situasi yang penuh ketegangan dengan dunia yang melawan kehendak Allah. Gereja bukan lagi kompromi terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan kekudusan, melainkan harus menjadi antitesis dunia yang cemar. Gereja menyatakan kekudusan di tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Umat di dalam gereja dipanggil untuk menyatakan kekudusan Allah. Umatnya yang sedang berjuang di dalam kekudusan
memiliki peranan yang besar untuk menunjukkan kekudusan Allah. Umat ini tidaklah berjuang sendiri, melainkan telah ditebus oleh Kristus dan terus-menerus dikuduskan oleh Dia. Hingga kini, Kristus adalah Sang Kepala Gereja yang memiliki jabatan Nabi, Imam, dan Raja. Oleh karena Dia terpancarlah dari setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperbaharui dan menguduskan aspek-aspek kehidupan. Fungsi Nabi, Imam, dan Raja pada orang percaya inilah yang harus disadari oleh gereja. Gereja perlu mendidik pentingnya fungsi ini. Komunitas gereja harus menunjukkan keselamatan dari Allah di dalam dunia ini, karena umatnya, yakni orang-orang percaya yang disebut imam, raja, dan diberi tugas kenabian. 1 Petrus 2 ayat 5-10. Peran orang Kristen sebagai imam, nabi, dan raja bukan hanya terbatas pada kehidupan gerejawi saja, melainkan juga terbuka pada setiap kehidupan publik. Allah yang kudus harus dinyatakan di dalam setiap ranah hidup. Aspek-aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, negara, pekerjaan, bisnis, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dikuduskan sesuai dengan kehendak Allah. Gereja yang menguduskan bukan terkait dengan umatnya saja, melainkan menyangkut seluruh ciptaan yang diperbaharui di dalam Kristus. Gereja yang menguduskan juga terkait dengan kehidupan di dalam gereja itu sendiri. Meskipun demikian, kehidupan di dalam gereja tersebut tidak menjadi isolatif terhadap kehidupan di luar gereja. Sebaliknya, apa yang ada di dalam harus dibawa keluar. Gereja dapat menggunakan sarana-sarana anugerah di dalam menjalankan perannya sebagai gereja yang menguduskan. Kekudusan gereja perlu diperlihatkan di dalam keberaniannya untuk menegur dosa, tetapi juga menanggung umatnya yang berjuang di dalam pengudusan dengan sabar dan penuh kasih, sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus yang bersekutu dengan orang berdosa. Kebenaran perlu dinyatakan di dalam gereja, karena umatnya adalah orang berdosa yang tetap tidak bisa melihat kebenaran sepenuhnya. Kebenaran tersebut berkaitan dengan firman. Firman berperan sebagai sarana anugerah yang menguduskan. Artinya, pemberitaan firman Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus memiliki peran penting bagi gereja yang menguduskan. Pemberitaan firman Allah ini ada di dalam bentuk khotbah maupun pengajaran yang diberikan kepada umatnya. Umatnya perlu diperbaharui oleh firman. Pembaharuan umat melalui firman ini menciptakan umat yang memiliki pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Umat dipersiapkan dengan pola pikir yang sejalan dengan kehendak Allah untuk melakukan panggilan menyatakan kekudusan Allah ke dalam dunia. Perjuangan gereja yang kudus juga tidak dapat lepas dari doa. Gereja yang kudus adalah gereja yang berjuang di dalam doa. Doa merupakan kekuatan gereja menjadi antitesis dunia yang cemar. Umat di dalam gereja berdoa untuk perjuangan dari segala bentuk tindakan yang melawan kehendak Allah dalam dirinya. Tetapi juga bagi perjuangan umat yang mempersaksikan kekudusan Allah di setiap ranah kehidupan publik sekuler yang tidak mengenal Allah. Gereja dapat menjadi daya tarik melalui kekudusan yang terpancar keluar melalui umatnya yang bersaksi membawa kekudusan Allah di setiap ranah kehidupan. Atribut kudus pada gereja tetap dapat dilihat dari gereja yang senantiasa menjadi. Gereja yang kelihatan di dalam dunia ini penuh kelemahan dan juga kekurangan yang mengarah kepada dosa. Namun keadaan tersebut tidak mengartikan bahwa gereja tidak kudus. Atribut gereja yang kudus, yakni dikuduskan dan menguduskan, dapat menjawab beberapa percakapan teologis tentang kekudusan gereja. Pertama, pandangan-pandangan yang menyatakan dosa pada gereja mendapatkan tempatnya ketika memandang bahwa gereja dikuduskan dan menguduskan. Gereja tidak dipandang lagi sebagai gereja yang berdosa, justru umatnya yang telah ditebus dipanggil untuk menghidupi kekudusan.
Gereja memiliki atribut kudus secara ontologis, dan hal ini tidak dapat digantikan. Kedua, pandangan gereja dalam dimensi eskatologis membantu untuk memahami esensi dari atribut gereja yang kudus. Gereja yang kudus dapat dilihat dari naturnya yang memang kudus dan umatnya yang sedang dikuduskan. Pandangan ini juga memperjelas pandangan Calvin yang menyatakan bahwa gereja itu kudus, tetapi kekudusan pada umatnya belum sempurna. Gereja yang kudus sesungguhnya berkait dengan atribut Allah sendiri yang kudus dan juga panggilan kudus yang dikerjakan oleh Kristus kepada umatnya. Lebih lanjut lagi, gereja juga dipanggil untuk menguduskan umat sekaligus sekitarnya. Gereja yang kudus adalah gereja yang menyatakan kekudusan Allah di dunia ini. Ketiga, pandangan ini dapat membantu untuk memahami atribut kekudusan gereja dalam ranah oikumenis karena tidak terbatas pada satu bentuk gereja lokal saja, melainkan tertuju kepada gereja yang menyeluruh. Gereja yang telah dipersatukan di dalam Kristus yang sedang mengembara bersama-sama di dunia menantikan penggenapannya yang sempurna di akhir zaman kelak. Kelemahan yang terjadi di masing-masing gereja, baik secara pengajaran maupun sistem dan umatnya maupun hamba Tuhan yang melayani gerejanya, memiliki kesamaan. Kesamaan itu adalah gereja yang mengembara. Gereja sedang berada di dalam pengudusannya, sehingga tidaklah layak jika kita terlalu terburu-buru dan membuat karikatur untuk memberikan penilaian yang bersifat akhir kepada gereja yang sedang bergumul. Namun, hal ini bukan berarti kita menerima begitu saja tanpa gagasan yang kuat, sehingga berujung kepada sikap kompromistis yang membiarkan gereja berkubang di dalam kelemahan dan keberdosaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.